Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang saya hormati dan saya ta'zimi dan saya sangat cintai guru mulia kita Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, diberikan sehat afiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hajat-hajatnya, dan selalu membimbing kita, memberikan petuah-petuah kepada kita dan teladan-teladan untuk kita, sehingga kita bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat hati kita. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustaz yang hadir dalam kesempatan ini, yang tidak bisa saya sebutkan nama-nama antum tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat dan fakir kepada antum semuanya. Tak lupa yang saya hormati para pejabat pemerintahan, baik sipil, militer, Polri. Mudah-mudahan mereka sebagai pejabat yang akan bisa memberikan kebijakan-kebijakan kepada kita sebagai rakyat, yang akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang kita semuanya beruntung insyaallah. Hari yang mana kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam pengajian Kiai Haji Muhyiddin di tempat ini, penuh dengan keberkahan yang melimpah. Sejak pagi tadi saya dikasih informasi bahwa ada pada pembacaan Maulid Nabi SAW, ada salawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, ada pembacaan Al-Quran, ada pembacaan Asmaul Husna, ada tausiah-tausiah dari guru-guru yang mulia. Masya Allah, ini adalah sebuah acara kebanjiran barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada dalam banjir rahmatnya Allah. Kita sekarang dalam banjir maghfirahnya Allah. Kita sekarang semuanya dalam nafahat pemberian Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan insyaallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, acara ini adalah acara untuk mendidik batin kita, mendidik ruh kita, mendidik hati kita, supaya hati kita ini selalu bersambung kepada Allah, supaya hati kita ini bisa mewarisi hatinya Rasulullah SAW. Kita sekarang ini hadir berbahagia, mengagungkan peristiwa yang agung, Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang mana kegembiraannya Rasulullah SAW. Rasulullah bahagia, Rasulullah sangat gembira, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tempat yang
sangat luar biasa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu adalah saat yang Rasulullah sebelumnya mengalami duka karena meninggalnya pendukung beliau dalam berdakwah. Telah wafat paman beliau. Kemudian dalam tahun yang sama telah wafat istri beliau Khadijatul Kubra, wafat paman beliau Abu Talib. Maka beliau sangat bersedih sehingga tahun itu disebut Amul Hazn oleh Nabi SAW. Untuk menghibur itulah Allah Subhanahu wa taala jemput Rasulullah SAW untuk berjumpa kepadanya tanpa bisa dipertanyakan bagaimana cara perjumpaannya. Yang jelas secara zahir dan secara batin, secara jasad dan ruh beliau berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hiburan dari Rabbul Alamin untuk kekasihnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah peristiwa yang Rasulullah sangat gembira berjumpa dengan Sang Khaliq, berjumpa dengan Sang yang dikasihinya. Nah, kan sekarang ini kita melaksanakan memperingati Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita turut bergembira atas gembiranya kekasih kita. Kita ikut bergembira atas gembiranya kekasih kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menyamakan rasa gembira sebagaimana gembira Nabi ini mahal para jamaah. Dan ini banyak orang-orang zaman sekarang yang tidak tahu rasa ini. Sehingga tadi diterangkan oleh kiai kita bahwa rasa agama bukan hanya saja yang tersurat, yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis, kemudian dimahami sesuai dengan tekstual daripada itu, tapi tanpa ada rasa, hampa dari rasa, hampa dari dzauq, hampa dari ruh, hampa dari cinta, hampa dari hal-hal yang seperti ini. Dan ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dipelajari kecuali dengan orang-orang yang memiliki sanad, tidak akan bisa ditularkan kecuali dengan mujalasah, dengan orang-orang yang agung yang sudah mendapatkan rasa ini dari para guru-gurunya, guru-gurunya dari guru yang di atasnya, dari guru yang di atasnya, sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para tabi'in, kemudian para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, kemudian sampai kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada pengagungan, dan kalau tidak ada ta'zim, dan kalau tidak ada cinta kepada para guru-guru kita sampai junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa seperti ini. Rasa bergembira sebagaimana gembiranya Rasulullah, rasa cinta sebagaimana cintanya hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa sedih sebagaimana kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diadakannya peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini supaya seluruh umat Islam merasakan kegembiraan sebagaimana kegembiraan dahulu yang telah dirasakan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kegembiraan yang sama bahwa kita semuanya mendapatkan hadiah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sehingga dengan sholat ini kita akan bisa berjumpa langsung kepada Allah, karena sholat adalah mi'rajul mu'min. Dan ini disebutkan pada zaman sahabat Nabi SAW, hadiah yang paling agung yang telah diterima oleh para sahabat adanya perintah sholat 5 waktu, sehingga secara rutin kemudian diikuti dengan salat-salat sunnah bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu Allah perintahkan kita untuk menghadapnya.
Para jemaah yang mulia, bagi manusia-manusia yang bisa merasakan keindahan, kenikmatan, kelezatan dalam salat, maka mereka akan bisa mengakui dan mengerti dan memahami tentang keagungan salat ini. Ya, tentang keagungan salat ini. Sehingga para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat-sahabat Nabi yang telah merasakan kenikmatan salat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Mi'rajul Mukmin, kemudian rasa itu lagi ditularkan kepada murid-muridnya para tabi'in, kemudian para tabi'in mendapatkan rasa itu, ditularkan rasa tersebut kepada para tabi'in, dan masih mahfuz, masih terjaga rasa keindahan itu, rasa dari cahaya itu, rasa dari kelezatan itu, rasa dari ittisal, rasa dari hubungan itu. Bagaimana rasanya salat, bagaimana rasanya zikir, bahkan bagaimana rasanya qiyam dalam salat, bagaimana rasanya dalam takbir, bagaimana rasanya dalam Fatihah, bagaimana rasanya dalam pembacaan surat, dan bagaimana rasanya dalam ruku', bagaimana rasanya dalam i'tidal, bagaimana rasanya dalam sujud, bagaimana rasanya dalam duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua, dan setiap amalan-amalan di dalam salat itu semuanya memiliki rasa yang berbeda-beda, kelezatan yang luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa tertularkan, tersambungkan, terfahami rasa-rasa itu kecuali dengan sanad. Kecuali dengan sanad, dengan kita mujalasah dengan guru, kita duduk dengan guru, dilatih oleh guru, dididik oleh guru, disambungkan kepada oleh guru kita, kepada gurunya dan gurunya sampai junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang mulia, ibarat kalau ada amplifier ataupun ada lemari es, ada freezer atau ada pengeras suara ini, kalau tidak menyambung kabelnya ini kepada listrik, ya, maka tidak akan bisa bermanfaat. Hanya sekedar lahiriah ada, tapi tidak akan ada fungsinya apa-apa. Itulah yang sekarang ini merambat kemana-mana dari faham-faham yang tidak ada rasa, faham-faham yang tidak ada cinta, faham-faham yang hanya syakliyah dan suar saja, gambar saja. Kenapa demikian? Karena tidak ada listriknya. Kenapa tidak ada listriknya? Karena tidak sambung kepada guru-guru. Ya, istilah Kiai Muhyiddin melompat tadi. Tidak ada nyambung guru-guru itu. Tidak mungkin ini akan bisa kecuali ada sambungan. Sambungan ke sana, sambungan ke sana, sambungan ke sana, sampai kepada sambungan generator yang pertama dari sumber listrik itu. Demikian pula juga agama ini. Tidak mungkin kita akan bisa memahami dengan dalam kecuali kita harus ada sambungan-sambungan dari guru kita ke gurunya, dari gurunya ke gurunya, gurunya sampai kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita tahu dan kita sering dengar dari apa yang telah diuraikan oleh guru kita bahwa pada zaman akhir ini banyak faham-faham yang menghilangkan dari ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu sisi, dan sisi berikutnya menghilangkan dari keagungan dan peran daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kepada Quran wa sunnah dengan menghilangkan dua ahlul bait dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin para jamaah yang mulia. Tidak mungkin orang bisa beragama kalau menghilangkan keluarganya Rasulullah. Tidak mungkin orang akan bisa beragama dengan benar dengan menghilangkan peran daripada sahabat-sahabat Rasulullah dan kemudian peran dari murid-murid Ahlul Bait, dari murid-murid sahabat sampai kepada guru-guru kita. Tidak mungkin bisa beragama tanpa beliau-beliau itu para jemaah mulia. Kenapa demikian? Bagaimana kita akan bisa mengenal Rasulullah dari dalam? Padahal Nabi SAW adalah jalan kita
untuk bisa mendapatkan kecintaan Allah, jalan kita satu-satunya untuk bisa mendapatkan ridhanya Allah, jalan kita satu-satunya untuk membawa kita kepada surga adalah jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita akan bisa mengenal beliau dengan lengkap kalau kita tidak menghormati dan mengagungkan dan memuliakan dan mencintai istrinya, istri-istri Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Al-Quran ibu-ibu kita, ummahatul mu'minin. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. An-nabi, Nabi Muhammad SAW adalah cinta kepada kita orang-orang yang beriman lebih daripada diri kita cinta kepada diri kita sendiri. Dan istri-istri beliau adalah ummahatuhum, yaitu ummahat kita semuanya. Maka tidak mungkin kita akan bisa mengenal Rasulullah, bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana mandinya Rasulullah, bagaimana hari-hari Rasulullah berada dalam rumah. Dari mana kita akan bisa tahu kalau tidak mendapatkan ilmu dari istri beliau yang selalu bergaul hari-hari dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana posisi tidur beliau ketika berada di kamarnya? Bagaimana beliau ketika berkumpul dengan istrinya? Bagaimana beliau ketika bersenda gurau dengan cucu-cucunya, dengan putra-putrinya? Tidak mungkin kita akan tahu kecuali berita itu diambil dari ahlul baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak anggap ahlul bait itu sebagai guru, sebagai sumber agama yang akan bisa memahamkan kita dan menyambungkan kita kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti kita akan menghilangkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak akan bisa beragama dengan sempurna. Maka akan tertolak bagi orang-orang yang waras, ya, faham yang salah, tidak mengagungkan ahlul baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sisi yang lain, ada kefahaman dari orang-orang yang telah menghilangkan atau tidak mengagungkan dan tidak memuliakan, tidak mencintai kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi sudah diterangkan oleh Kiai Muhyiddin bahwa beliau ahlul baitkah ataupun sahabatkah, mereka orang-orang yang langsung sudah mendapatkan sertifikat dari Allah kemuliaannya, sudah mendapatkan ijazah dari Allah kemuliaannya, pengakuannya langsung dalam Al-Quran dari Rabbul Alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang telah menghilangkan perannya para sahabat dalam agama ini, berarti dia tidak akan bisa beragama dengan benar. Mesti akan salah dia dalam beragama. Kenapa? Karena berita-berita tentang Rasulullah yang paling faham adalah sahabat Rasulullah SAW dalam satu sisi. Yang paling paham Al-Quran adalah Nabi Muhammad, karena beliau lah yang diturunkan Al-Quran. Dan bagaimana kita akan bisa memahami Rasulullah? Melalui sahabat-sahabatnya lah kita akan bisa paham Rasulullah SAW. Maka kalau kita hilangkan peran sahabat, maka akan hilang pula agama ini, hancur pula. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari mana kita akan tahu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk dengan para sahabatnya, apa yang dibicarakan? Bagaimana kita akan bisa tahu apa yang disabdakan Nabi SAW hari-hari yang ada di depannya para sahabat-sahabat itu? Bagaimana kita bisa tahu cara salatnya Rasulullah, cara zikirnya Rasulullah, cara pemahamannya Rasulullah, rasa yang telah dirasakan Rasulullah ketika beliau sedih bagaimana, ketika beliau gembira bagaimana, ketika beliau menghadapi musuh bagaimana, ketika beliau menghadapi pagi bagaimana, siang bagaimana, malam bagaimana. Tidak akan mungkin kita akan kenal Nabi tanpa kita kenal dengan sahabat-sahabat Nabi. Demikian pula kita tidak akan kenal sahabat-sahabat Nabi dan ajarannya kecuali mengenal juga para tabi'in yang merupakan murid-muridnya, dan kemudian berikutnya sampai para tabi'in sampai guru-guru kita. Tidak akan bisa dipisahkan itu semuanya para jemaah yang mulia. Dan itulah yang disebut Shiratal Mustaqim. Itulah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dalam salat 5 waktu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yang diwajibkan tiap muslim untuk meminta kepada Allah, itu jalannya para anbiya, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para salihin. Itu siapa itu? Mereka itu siapa? Dan mereka lah guru-guru kita, para jamaah yang mulia. Itulah guru-guru kita yang menyambungkan kita kepada Rasul, yang menyambung kita kepada Allah. Guru kita adalah orang-orang salihin, guru kita adalah para syuhada, guru kita adalah para siddiqin, ya, dan guru kita adalah semua para anbiya wal mursalin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah telah mendidik kita dari awal dalam surat Al-Fatihah untuk difahami kepada muslimin semuanya, untuk tidak boleh menghilangkan perannya para alim ulama, tidak boleh menghilangkan perannya para guru-guru yang mulia. Berarti kalau menghilangkan perannya mereka, akan hilang pula agama. Sehingga apa yang terjadi pada zaman sekarang ini, orang membunuh sesama muslim atas nama agama, berdalilkan Quran dan sunnah Nabi katanya membunuh orang. Bisa terjadi. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Pemahaman yang sangat jauh dan melenceng, karena tidak terdidik dengan sanad yang benar, tidak terdidik dengan sambungan sanad yang benar, sehingga penyelewengan jauh sekali. Bagaimana dikatakan sebagai agama kalau tidak mengagungkan para alim ulama, mengecilkan Imam Syafi'i, mengecilkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki dan para imam-imam salaf yang lainnya? Bagaimana bisa seperti itu terjadi? Padahal kita tidak akan kenal Islam kecuali dengan melalui jalan-jalan beliau. Mau bicara apa kita? Bicara ilmu apa? Ilmu tafsir, sanadnya dari beliau. Ilmu lughah, sanadnya dari beliau. Ilmu hadis, sanadnya dari beliau. Ilmu mustalah hadis, ilmu usul fikih, sanadnya semua dari beliau. Kalau kita tidak anggap beliau-beliau itu, bagaimana kita akan bisa paham Islam? Kok langsung kepada kitab wa sunnah? Apa kita tidak akan jatuh tersungkur? Para jamaah yang dimuliakan Allah, untuk itulah alhamdulillah di madrasah ini, di pesantren ini, dan di majelis ini selalu kita dibimbing oleh kiai kita, Kiai Muhyiddin, difahamkan dengan masalah-masalah seperti ini. Tidak asing di telinga-telinga kalian tentang apa yang telah saya sampaikan yang seperti ini. Maka gigitlah ajaran ini dengan gigi geraham kita. Uddu alaihi binawajid, gigitlah dengan geraham yang kuat-kuat. Jadikan pegang teguh ajaran ahlu sunnah wal jamaah dari guru-guru kita ini. Jangan sampai kita menyeleweng walaupun 1 mili, walaupun 1 rambut. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mendapatkan barakahnya, kita tidak akan bisa mendapatkan nafaatnya, kita tidak akan bisa ketularan cahayanya, kita tidak akan bisa ketularan daunnya, ya. Kalau kita tidak mencintainya dan mengagungkannya, menghormatinya, dan selalu sambungan kepada orang-orang yang demikian itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita dalam sambungan-sambungan kita kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan kepada kita barakah dari guru-guru kita. Tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kekotoran yang ada dalam diri kita, kekurangan yang banyak dari amaliyah kita, kita tidak diharamkan dari cahaya-cahaya yang telah Allah titipkan dalam hati-hati guru-guru kita, yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberian-pemberian yang agung yang ada dalam batinnya. Mudah-mudahan terus bersambung kepada kita. Bawalah seluruh anak-anak kita, bawalah seluruh masyarakat kita dan handetolan kita untuk menyambung kepada guru-guru kita ini, dan dijadikan betul-betul pegangan dalam hidup kita. InsyaAllah kita nanti meninggal dunia akan bersambung kepada beliau, karena telah dibuka oleh Allah kesempatan. Kalau disebutkan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan,
Datangnya hasilnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau disebut as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, itu para sahabat-sahabat. Dari para sahabat-sahabat Rasulullah, dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Tidak cukup itu saja ternyata Allah. Walladzina taba'uhum bi ihsan, ini untuk kita. Untuk dibuka oleh Allah sampai hari kiamat. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa mereka itu? Yaitu para muhajirin dan ansar, para sahabat. Apakah orang-orang itu tidak membaca ayat ini sampai menghilangkan para muhajirin dan ansar dalam penghormatan dan ta'zimnya? Para jamaah yang mulia, tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan keridhaan Allah dan kita tidak akan bisa ridha kepada Allah kecuali kita harus masuk walladzina taba'uhum bi ihsan. Apa makna bi ihsan? Artinya bi ihsan dengan pemahaman yang benar, bi ihsan dengan sanad yang menyambung, bi ihsan dengan agama yang telah dibawa oleh beliau-beliau itu dengan benar. Itu namanya bi ihsan. Tidak dengan otak kita, tidak dengan pendapat kita, tidak dengan cara kita yang tidak menyambung, akhirnya terjadi penyelewengan. Bi ihsan dalam pemahaman, bi ihsan dalam pengamalan, bi ihsan dalam mahabbah, bi ihsan dalam ta'zim, bi ihsan dalam ittisal, maka baru akan mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang ini. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah. Dan pahamilah orang-orang yang diridhai oleh Allah dan Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, nanti matinya tidak dicabut nyawanya. Kita matinya tidak dicabut nyawanya. Kenapa kita matinya tidak dicabut nyawa? Karena kita rindu dengan Allah. Maka malaikat itu cukup memanggil saja nyawanya sudah keluar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak dicabut oleh malaikat. Allah cukup memanggil, wahai orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, pulang kamu mati. Maka begitu dipanggil dengan seruan Allah, kalimat Allah keluar, dia akan keluar nyawanya dengan tenang dan dengan gembira, dengan rindu berjumpa dengan Allah, karena sudah tahu rasanya perjumpaan dengan Allah ketika di dunia, sudah tahu rasanya di dalam masalah-masalah yang kerohanian yang seperti ini, sehingga irji'i ila rabbiki, pulang dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, radiyatan mardiyah. Ya, seperti radhiyallahu anhum wa radu'an, ini radiyatan mardiyah. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dalam matinya, dan Allah pun dan nyawanya pun diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masuk dalam golongan udkhulu fi ibadi, udkhulu fi ibadi, masuk dalam golongan hamba-hambaku. Siapa hamba-hambanya Allah? Yang betul-betul menjadi hamba Allah, bukan hambanya hawa nafsu, bukan hambanya akal, bukan hambanya harta benda dan jabatan. Mereka adalah para anbiya, mereka adalah para siddiqin, mereka adalah para syuhada dan salihin. Fadkhuli fi ibadi, kita masuk dalam golongan mereka. Dari salah satu dari 4 itu, baru setelah itu kita dipersilakan untuk masuk surga. Wadkhuli jannati, kalau tidak itu tidak bisa masuk. Surga akan tertutup. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah fahamkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kasih taufik kepada kita. Terus kita mati dalam berpegang teguh dengan ajaran guru-guru kita yang mulia, sehingga kita insya Allah semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah panjangkan usia guru kita yang mulia Kiai Muhyiddin. Allah kabulkan hajat-hajatnya. Allah beri kesehatan, afiat tamah zahiran wa batinan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan semuanya dzurriyyah salihah wa muttasilah, insyaallah menyambung kepada apa yang telah diajarkan oleh bapak-bapaknya,
sehingga terus ila yaumul qiyamah. Dan kepada kita semuanya insyaallah yadfa'ana wa antum wa usarina wa ahli baitina jami' syarril fitan wa mihan wal amrad wal asqam ma dhahara minha wa ma batan wa aslih lana sya'nana kullahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadiniyahu kullitin salihatin wa nawainaka wa na'asratul salihin nawainaka wa jami'il syuyukhina wa masyayikhina wa mu'allimina wa silsilatul muhammadiyah ajma'in wa silsilatul alawiyyin ajma'in wa jami' silsilatul para masyayikh jami'il masyayikh ajma'in. Allahumma adkhulna niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa harakatana fi harakatihim hatta takuna maqbulah ladaika ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Jazakumullah. Semoga Allah membalas kebaikan beliau yang telah mengingatkan kita kepada kunci keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi. Beliau semoga dipanjangkan umur dengan penuh kasih sayang Allah dan cintanya, ridha dan ampunannya, hidayah dan pertolongannya, serta semua keluarganya dan keturunannya, dan semua pecinta-pecintanya dan jamaahnya, dan semua murid-muridnya turun-temurun ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita semuanya apa yang disampaikan oleh beliau, termasuk kita golongan orang-orang yang nanti ketika mati bukan dicabut nyawa kita apalagi dengan keburukan, yang disediakan api di alam barzakh, yang disediakan ular-ular dan kalajengking di alam barzakh, yang disediakan penyiksa-penyiksa di alam barzakh, kegelapan dan kesendirian di alam barzakh. Semoga kita termasuk kepada kelompok yang dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kalau kita tidak tahu apakah kalau meninggalkan dunia ini dipaksa direnggut nyawa dengan kemurkaan atau diundang. Pujian manusia tak ada yang berarti, cinta manusia tak ada yang berarti, ridha manusia tak ada yang berarti jika Allah murka kepada kita. Kita dihidupkan oleh Allah, mati dimatikan oleh Allah. Bagaimana kalau kita dipindahkan dari kehidupan dunia ke kehidupan barzakh nanti dengan kemurkaan Allah? Sesaat kita duduk di majelis yang agung ini, mari merenung sejenak bagaimana nasib kita setelah ini. Hati kita sering bersandar kepada makhluk, hati kita sering mencintai makhluk, hati kita mengagungkan makhluk yang tidak diagungkan oleh Allah, yang tidak dicintai oleh Allah, menghambur-hamburkan umur yang Allah berikan, menghambur-hamburkan tenaga, pikiran, kekuatan, kesehatan, rezeki yang Allah anugerahkan. Padahal kita tidak membuat kita tidak membuat kita tidak menghidupkan kita tidak menyehatkan kita. Semuanya pemberian Allah. Betapa tersesatnya kita dalam hidup ini.
betapa ngaconya kita, berdosanya kita. Di dalam menerima anugerah ini, kita tidak amanah kepada Allah. Kita tidak amanah kepada Sang Pemberinya. Kita melupakan yang memberinya. Kita mendurhakai yang memberinya. Apa yang akan terjadi kepada kita di kemudian hari? Ya Rabb, Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Panggilah nama Allah, panggilah nama Allah, bertobatlah kepada Allah, mintalah ampunan kepada Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Minta ampunan kepada Allah di saat ini sebelum kita bubar dari majelis ini. Ketidakamanan di kita, kecurangan di kita, pengkhianatan di kita, kezaliman di kita, yang digunakan milik Allah, yang dipakai durhaka milik Allah, yang dipakai maksiat pemberian Allah, yang dipakai zalim kepada sesama makhluk Allah, pemberian Allah semua. Allah menyaksi kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Sebentar lagi kita akan mati, sebentar lagi kita akan direnggut, dipindahkan dari kehidupan dunia yang sesaat kepada kehidupan kubur yang tidak menentu, kehidupan akhirat yang tidak tahu nasib kita bagaimana nanti. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Cepat-cepatlah bertobat kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, terutama di bulan Rajab ini, di mana Sayyidina Anas meriwayatkan daripada Sayyidina Muhammad SAW bahwa inna fi kulli sa'atin, dalam setiap saat dalam bulan Rajab, fi kulli sa'atin minhu utaqa minan nar, ada pembebasan dari Allah kepada hamba-hambanya daripada murkanya, bebas daripada siksaannya, bebas daripada api nerakanya. Di setiap saat di bulan Rajab Allah menyediakan saat itu. Jangan sampai kita termasuk manusia yang merugi tatkala Allah menghadirkan di saat-saat yang agung, di saat yang lain dimerdekakan oleh Allah dari api nerakanya. Betapa ruginya dan celakanya kita tatkala kita tidak termasuk orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari apinya. Sebelum kita pulang, kita berdoa kepada Allah dan juga permohonkan maaf kepada Allah untuk istri-istri kita, untuk suami kita, untuk keluarga dan anak cucu kita, untuk orang tua kita yang mengurus kita, yang menyayangi kita, yang disusahkan oleh kita, yang disakiti oleh kita, yang hidupkan ditumpahkan hidupnya untuk kita, untuk guru-guru kita, untuk leluhur-leluhur kita, untuk semua mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah ada di alam barzakh, maupun yang ada di alam arwah, dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat. Ya Allah, ya Allah,
Jangan kau keluarkan mereka dari majelis ini sebelum kau sembuhkan segala penyakitnya, penyakit zahir dan batin. Jangan keluarkan mereka dari majelis ini sebelum kau melancarkan segala urusannya. Jangan keluarkan kau dari mereka dari majelis ini sebelum kau rubah nasib-nasib mereka yang buruk dengan nasib-nasib yang baik, yang telah tercatat sebagai manusia yang celaka menjadi manusia yang selamat, manusia yang beruntung. Ya Allah, dekatkan kami kepadamu dengan ridha-Mu. Ya Allah, perlihatkan hati kami kepada nur sejati. Ya Allah, kumpulkan kami di daerah hamba-hamba-Mu yang Kau agungkan. Ikat kami dengan beliau-beliau, ikat kami dengan beliau-beliau, bersamakan kami denganmu, dengan beliau-beliau ya Rabb, dalam kehidupan kami di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat kelak. Berikan kepada kami syafaat kekasih-Mu Sayyidina Muhammad. Berikan rezeki kepada kami bisa memandang dan suri memandang wajahnya dengan keridhaannya. Dalam mimpi kami, dalam bangun kami, di dunia kami dan di barzakh kami, dan di akhirat kelak. Kumpulkan di bawah benderanya. Berikan minum dari danaunya, dari telapak tangannya ya Rabb. Masukkan kami ke surga Firdaus tanpa dihisab dulu dengan syafaatnya. Kumpulkan kami dengannya, dengan hamba-hamba-Mu yang saleh, dengan keluarga kami, dengan semua orang yang kami cintai dan yang mencintai kami, yang ikut berjuang di jalan-Mu dengan kami dan keturunan kami dan murid-murid kami, yang berbuat baik kepada kami, yang mencintai kami, yang menyayangi kami, dan yang kami sayangi ya Rabb. Kumpulkan di surga-Mu, pertemukan kami dengan-Mu di surga-Mu. Perlihatkan mata kami yang indah ini kepada-Mu selama-lamanya ya Rabb. Mendengarkan telinga kami yang indah ini kepada firman-Mu selama-lamanya ya Rabb. Jangan diusir kami dari wilayah kasih sayang-Mu, dari wilayah ridha-Mu, dari wilayah ampunan-Mu, dari wilayah pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirra al-Fatihah. Kabul insyaallah. Kabul. Hadirin hadirat, insyaallah kita semua akan bertemu kembali dalam pengajian rutin bulanan Al-Manhajus Sawi pada tanggal 3 April sekaligus menyambut bulan Ramadan. 3 Juni, bukan 3 April, 3 Juni ya. Sekali lagi, betul. Baik, terus berapa Juni? 3 Juni apa? 5 Juni ya, hari Minggu. Ulang. 5 Juni insyaallah. Tanggal 5 Juni hari Ahad ya. Tanggal 5 Juni kita akan berkumpul kembali. Tanggal 5 Juni sekaligus menyambut Ramadan, sekaligus mulahan. Tuh, kita berbahagia dengan kehadiran Ramadan. Semoga panjang umur, semoga sampai kepada Ramadan, semoga kita bisa mengabdi kepada Allah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya pengabdian. Ya, kita berdoa terus panjang umur dan panjang umur. Insyaallah pulang dari sini semuanya dikabul oleh Allah. Jazakumullah hasanah jazaa atas kebaikan antum semua yang telah ikut berpartisipasi dalam acara yang agung ini, ikut berkorban dengan harta, dengan tenaga, dengan apapun. Insyaallah innallaha la yudayyi'u a'malakum. Allah tidak akan menyepelekan amal kalian. Wa Rasul sallallahu la yudayyi'u a'mal ummatihi. Rasulullah tidak akan menyepelekan amal umatnya.
Insya Allah apa yang dikorbankan demi mengagungkan Allah dan Rasul, kalian pun akan mendapatkannya di dunia, di kubur, dan di akhirat kelak. Yakinkan dalam hati, yakinkan dalam hati, inilah agama kita, inilah pegangan kita, inilah keyakinan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat zuhur berjamaah.